Kenapa nih nggak bilang dari awal itu harganya 200? Bali itu indah banget, wisatanya juga luar biasa. Tapi perilakunya dari orang-orang, jadi kemarin aku udah sering Tristina di Bali diperkosa dan dirampok ojek pangkalan. Terus ini diperkosa sama ojek pangkalan setelah pesta tahun baru. Setelah korban diperkoas, ojek pangkalan ini minta uang lagi. Karena nggak ada uang, dirampaslah berlian punya korban. Gak cuma itu, turis Singapura juga dilecehkan di Bandung. Mereka berdua lagi bikin video di jalan, terus ada 3 orang ngikutin dari belakang. Salah satu pelaku itu menyentuh bokong korban. Pelaku udah minta maaf, tapi tetap aja bikin malu gitu loh. Otak nggak ada, capek kali ku tengok. SDM-nya rendah kali. Aku satu nasionalisme sama kau aja aku malu loh gitu. Ih, malunya aku. Kalau dibilang SDM rendah marah-marah, kalau kejadian seperti ini menimpa warga negara asing yang sedang melancong ke Indonesia, tentunya citra buruk pariwisata Indonesia itu jelas-jelas bikin orang malas datang ke negara kita. Bagaimana mau mendunia kalau ada saja kasus-kasus ketika turis pelancong dari negara lain berkunjung ke Indonesia, tetapi selalu dapat nasib yang kurang baik. Harusnya seorang tukang ojek online ini mengantarkan sang penumpangnya dengan selamat, dengan senang, tetapi justru ini mencoreng nama Indonesia. Bukan hanya sekedar mencoreng nama Indonesia saja ya. Ujung-ujungnya ketika orang mau naik ojek online jadi merasa resah. Mudah-mudahan kasus seperti ini segera ditindak tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Baru-baru ini turis pelancong dari negara Cina, Singapura mendapat perlakuan yang kurang baik di Indonesia. Semoga hal ini menjadi perhatian penting. Dan tentunya dari kejadian video ini untuk masyarakat yang ada di Indonesia, mari kita berbenah. Mari kita menjaga nama baik Indonesia. Mungkin banyak orang yang berkomentar, "Allah, itu hanya dilakukan oleh segelintir orang, tidak semuanya orang Indonesia seperti itu." Iya, saya paham, tidak semuanya orang Indonesia seperti itu. Tetapi dari ulah oknum atau individu seperti inilah yang membuat nama negara kita mendunia, tetapi mendunianya hal yang negatif. Belum lagi banyak kasus-kasus pungli di pariwisata. Ini sampai-sampai turis asing mendapat perlakuan yang seperti ini. Bagaimana mau maju wisata kita kalau masyarakat kita masih kayak gini? Kita sebagai masyarakat juga harus punya pemikiran yang maju. Jadi kalau ada tamu atau turis datang ke Indonesia, mari disambut dengan penuh ramah tamah. Belum lagi kadang-kadang ketika turis ke Indonesia, banyak video yang viral, meminta-minta uang. Janganlah punya pemikiran seperti itu, jangan. Ujung-ujungnya nanti apa? Indonesia dijauhi pelancong. Dan ini beberapa berikut komentar netizen terkait kenapa wisata di Indonesia sulit maju. Ya, di antaranya ada hal-hal yang sangat-sangat bikin kecewa. Bahkan kalau saya reaksi video ini pun mungkin banyak yang tidak setuju. Nanti banyak juga yang berkomentar jelek-jelekkan negara sendirilah apalah. Padahal isi pesan saya di dalam video ini untuk mengajak berbenah, untuk mengajak ke arah yang positif. Dari kejadian video ini mari kita berbenah bersama-sama. Bahkan ada juga ojek online yang berani-beraninya masuk ke rumah orang. Nah, orang tersebut pun juga warga negara asing. Ini sangat malu toh. Ujung-ujungnya nanti masa orang Indonesia kayak gitu sih? Padahal ini yang melakukan hanya segelintir orang Indonesia yang SDM-nya rendah. Ini mohon maaf ya, kalau SDM-nya tinggi nggak mungkin akan melakukan seperti itu. Oke, kita reaction videonya bersama-sama. Bikin pariwisata Indonesia itu susah maju adalah pungutan.
bukan pungutan liar, tapi pungutan yang resmi, tapi banyak banget, berkali-kali dan gak habis-habis. Kita pahami dulu ya, dalam ilmu manajemen pariwisata, setiap orang yang berwisata itu sebenarnya sedang mencari experience. Dan dalam sebuah experience bisa ada yang namanya klimaks, atau bahasa sederhananya aha moment, puasan ketika melaksanakan experience itu. Misalnya kalau kalian naik gunung, kalian berhasil ke puncak gunung dan melihat pemandangan yang begitu indah, itulah klimaksnya. Atau kalau kalian ke Dufan, kalian naik wahana yang benar-benar cukup adrenalin, itulah klimaksnya. Masalahnya, pungutan-pungutan yang kecil-kecil tapi banyak ini, itu mematikan klimaks. Setiap kita ke tempat wisata di Pulau Jawa ini, masuk ke kawasannya aja disuruh bayar. Mau parkir, bayar lagi. Tiket masuk nggak sama dengan tiket parkir. Pas mau masuk objek wisatanya, disuruh bayar lagi. Pas mau foto di tempat fotonya, ternyata tempat fotonya itu harus bayar lagi. Itu buat orang jadi merasakan perasaan negatif yang mencegah dia untuk mencapai klimaks ketika ingin liburan tadi. Kenapa sih pungutan itu nggak bisa dibikin satu kali jadi depan? Nggak apa-apa lebih mahal, tapi sudah terusan semuanya include. Atau orang bisa milih mana include mana yang enggak dan satu kali bayar. Kita ambil contoh misalnya kalau kita ke Jepang atau Vietnam aja deh, biar nggak kejauhan, sama-sama negara berkembang. Di Vietnam itu, kalau kita mau ke tempat wisata, itu informasinya udah jelas. Busnya bayar berapa, tiket masuknya bayar berapa, di dalam itu yang bayar apa aja, apa yang enggak, itu semua udah jelas. Jadi ekspektasinya pengunjung itu semua udah tertata. Kita udah tahu ini sudah termasuk apa, belum termasuk apa. Nah di Indonesia itu nggak seperti itu. Kita masuk, kena pos, masuk lagi, kena pos, pungutnya berkali-kali. Akhirnya orang malas berlibur di Indonesia. Bukan karena mahal, tapi karena pungutannya kecil-kecil, tapi banyak. Kalian gimana? Coba komen di bawah. Nggak usah jauh-jauh ke Vietnam lah, ke negara tetangga kita yang sebelah saja, di Malaysia. Nah, di Malaysia ini, tempat wisatanya itu beda jauh dengan negara kita tercinta. Ini bukan tentang perbandingan ya, tetapi kita bisa melihat sisi positifnya. Ya, perlu kita contoh juga. Kalau di Malaysia, sekali misal kita bayar, itu cukup bayar satu kali. Tidak, oh di dalam ini bayar, oh di sini bayar, oh mau ke sini juga bayar. Kalau di tempat kita kan seperti itu. Parkir bayar, uang mau parkir bayar, mau masuk ke tempat tersebut bayar. Dan tentunya jika orang datang berwisata ke negara kita, ya ujung-ujungnya apa? Tidak merasakan kepuasan. Di negara tetangga, di Malaysia, kenapa? Meskipun wisatanya tidak begitu sangat banyak, meskipun hanya pemandangan-pemandangan kota, tetapi Malaysia, pariwisatanya itu dikunjungi pelancong yang begitu sangat ramai. Berbagai dari negara lain, termasuk orang Indonesia. Bahkan kalau orang Indonesia datang ke Malaysia, mereka pun sangat kagum ya. Karena banyak wisata gratis, yang dimana kalau di Indonesia pasti itu akan bayar. Ke pantai aja kalau di Indonesia bayar parkir. Belum lagi tiketnya lagi, itu di pantai. Di pantai loh. Ya kalau di Malaysia, untuk sekelas tempat wisata pantai, itu gratis. Tak kisah, kamu orang lokal, kamu warga asing, gratis. Banyak wisata gratis. Bayangkan. Kalau dipikir-pikir, kadang-kadang juga agak aneh. Padahal pajak kita di Indonesia itu tertinggi di Asia Tenggara. Sedangkan Malaysia tidak begitu tinggi pajaknya, tetapi fasilitas umumnya banyak yang gratis. Kalau di tempat kita pungutan liarnya banyak. Ya mudah-mudahan dengan adanya video tadi masnya yang bersuara terkait pariwisata di Indonesia sulit maju karena banyak pungutan liar, mudah-mudahan ke depannya berbenah. Bukan hanya sekedar pungutan liar saja. Di negara kita ini kalau soal juara pungutan liar juara, korupsi pun juga juara. Dan inilah berbagai reaksi netizen. Ini alasan kenapa orang tuh demen banget korupsi Indonesia. Kita pahami dulu ya, pendapatan rata-rata orang Indonesia itu menurut CNBC 71 juta per tahun. Kalau orang itu kerja selama 50 tahun dari usia 20 sampai usia 70 tahun, itu dia cuma mengumpulkan uang 3,5 miliar. Dan itu sama dengan dia bekerja 50 tahun dalam usia hidupnya. Bayangin kalau kalian jadi pejabat, kalian korupsi 10 miliar aja dan dipenjara cuma 5 tahun. Itu kan udah mendapatkan uang lebih banyak daripada kekayaan rata-rata seluruh rakyat Indonesia seumur hidupnya dia. Jadi ya wajar aja ketika semua orang ketika jadi pejabat ya berlomba-lomba untuk melakukan korupsi. Karena hukumannya lemah, pengawasannya juga lemah, dan untuk menjadi pejabat yang perlu adalah fulus, duit. Kalau menjadi pejabat yang dipilih rakyat, bayar kepada rakyat melalui serangan fajar. Kalau menjadi pejabat di daerah, bayarnya kepada atasan si kepala daerahnya. Jadi ya gimana mereka semua yang nggak pengen korupsi? Daripada kerja seumur hidup cuma dapat 3,5 M, ya mending jadi pejabat 5 tahun ngumpulin duit 10-20 M di penjara 5 tahun, selesai. Kemarin tuh Presiden Prabowo mengusulkan penjara sampai 50 tahun buat orang yang korupsi dengan merugikan negara hingga ratusan triliun. Menurut gue itu nggak akan kesampaian di dalam hukumnya Indonesia.
Kita pahami dulu ya, hukum Indonesia itu penjara maksimal 20 tahun. Kalau di atas 20 tahun, itu sekalian hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati sekalian. Nah, ini beda banget dengan kalau kalian misalnya di Amerika, yang sistem hukumnya itu bisa sampai memvonis seorang penjahat sampai ratusan tahun. Padahal semua orang juga tahu dia mungkin nggak akan sampai ratusan tahun dalam penjara. Tapi angka ratusan tahun ini sebenarnya untuk menunjukkan betapa kejinya kejahatan yang sudah dibuat oleh si pelaku tindak pidana itu. Dan Indonesia, hukumannya itu nggak bisa dijumlah. Misalnya, kalau orang korupsi ketahuan 3 kali gitu ya. Di kasus pertama dihukum 5 tahun penjara, di kasus kedua dia dihukum 10 tahun penjara. Itu nggak bisa dijumlah 5 tambah 10 jadi 15 tahun, nggak bisa. Yang diambil adalah yang paling panjang. Jadi kalau ada orang korupsi sampai 10 kali, ya tetap aja hukuman penjaranya ya maksimal 20 tahun. Itu pun ya belum lagi kalau nanti dikorti karena berbuat baik lah dan segala macam. Kalau kalian tanya kenapa ini bisa terjadi, ya tanyakanlah pada wakil rakyat kita yang kalian coblos waktu pemilu kemarin. Kenapa mereka tidak menyuarakan perbaikan terhadap sistem hukum pidana kita supaya ada rasa keadilan sedikit lah buat rakyat. Masa iya korupsi ratusan triliun, penjaranya cuma 6,5 tahun. Ditipu di Bali dari harga 7.000 sampai ke 200.000. Dari awalnya, kok bisa minta 200 gitu pada akhirnya? Kalau memang dia bilang harganya sekitar 50 ke sini, kita tidak mungkin ambil. Tapi masnya sendiri nggak bilang 200 gitu. Lagi-lagi pungli. Gara-gara bule pengen naikin harga sampai... Kita minta 200, kita minta 100, kita 200. tapi kenapa masnya nggak bilang dari awal itu harganya 200? Bali itu indah banget, wisatanya juga luar biasa. Tapi perilakunya dari orang-orang, jadi kemarin aku udah sering banget sebut kalau aku sering ditipu di Bali dan sering dihujat di Bali, dan banyak orang nggak percaya sama omongan aku, bilang oh ya di tempat wisata itu pasti lebih mahal buat bule dan lain-lain. Bukan cuma di tempat wisata doang ditipu, tapi kita naik Gojek aja atau naik Grab aja ditipu gitu. Si Grab itu minta 200.000 untuk naik motor 10 menit. Di aplikasinya harganya 7.000. Dan hal seperti ini sering banget terjadi di Bali. Dan maksudnya bukan merendahkan Bali, bukan. Kita nggak merendahkan Bali. Tapi pengennya aja didengar, pengen aja kasih tahu kalau itu buruk gitu. Jadi semoga orang-orang yang masih suka menipu, mereka sadar bahwa itu kurang baik dan buruk. Guys, aku panik banget. Baru aja ada Gojek driver yang masuk ke dalam rumah aku. Aku, mama aku, dan kakakku, 3 cewek tanpa izin. Jadi 2 hari yang lalu mama aku dia pesenin ayam secara instan, dan itu seharusnya datang 2 hari yang lalu karena kita memilih yang instan. Ternyata hari ini ayamnya harusnya datang. Si store-nya pesan GoSend supaya itu ayamnya anterin ke rumah kita. Tapi kita kan nggak tahu kalau ayamnya harusnya datang pagi hari ini karena kita pesannya 2 hari yang lalu instan. Terus pagi ini aku mandi seperti kalian lihat, dan mama aku sama kakakku tidur, dan ada Gojek driver yang anterin ayamnya. Dia teriak di depan rumah aku selama 20 menit, terus ringing bell, terus knock-knock gitu, teriak-teriak, tapi kita nggak dengar. Nah, setelah aku kalau misalnya orangnya tidak ada selama 15 menit, seharusnya Gojek driver itu pulang ke store-nya. Tapi kata si Gojek drivernya, dia 30 menit teriak-teriak sampai ada orang, tidak ada. Dia main ke temannya yang tinggal dekat sini. Terus setelah 20 menit balik lagi ke sini dan teriak lagi. Dan abis dia teriak-teriak lagi nggak ada jawaban, dia masuk ke rumah kita tanpa izin, pakai sepatu, masukin ayamnya ke freezer, teriak-teriak terus di rumah kita, pakai sepatu. Dia pergi ke atas, jadi dia naik tangga untuk pergi ke kamar kita. Dia juga matiin electricity kita supaya kita bangun atau apa, karena aku mandi terus tiba-tiba nggak ada air. Mamaku gara-gara nggak ada electricity-nya bangun, dan dia mau naik tangga ke bawah, dan dia ada cukup baju yang kurang sopan gitu. Gojek drivernya udah hampir naik tangga ke kamar kita. Jadi bener-bener nggak ada privasi sama sekali. Dan kita bertiga cewek di rumah aja, dan itu sangat-sangat menakutkan. Terus dia minta uang sama mamaku karena mamaku nggak bisa bahasa Indonesia. Dia mintanya 20-50 ribu. Terus aku stop mandi, aku ke bawah untuk nanya buat apa uangnya. Terus dia bilang tips karena dia lama banget menunggu. Terus aku
Terus aku jawab, tapi mas kenapa kita harus kasih tips kalau misalnya masnya boleh pulang setelah 15 menit? Dan dia bilang, ya aku bantu. Tapi ini balik lagi ke pilihan masnya. Masnya kan memilih untuk menunggu. Justru kita nggak tahu kalau ada driver yang mau datang karena kita peseninnya 2 hari yang lalu. Kenapa kita harus expect hari ini ayamnya datang? Abis itu aku berusaha jelasin baik-baik, tapi dia udah hampir teriak, terus udah deket-deket gitu kayak takut banget guys. Listen, nobody knows that you will come today and you will enter the house and you will see us like without pants and asking like, okay, I bringing you have to pay me like this is you're raising voice on me. No, I'm entering good. You choose me like I was a thief. Mamaku juga udah mulai panik dan kita berusaha jelasin bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi dia motong omongan kita terus hampir teriak. Abis itu aku bilang mohon maaf tapi kita punya kegiatan lain, masnya komplain aja ke store-nya, kita mau masnya pulang saja. Jadi kita nggak mau masnya ada di rumah kita. Karena ngapain orang random matiin listrik kita, masuk ke rumah kita tanpa izin gitu. Akhirnya dia pulang terus dia bilang bule bodoh gitu. Aku sama mama aku panik banget guys. Kalau ada orang coba komen guys kalau kalian tahu harus kita ngapain di situasi seperti ini. Apakah kita harus komplain atau ke pihak Gojek atau Shopee, aku nggak tahu. Jadi guys kalian hati-hati dan stay safe. Dari kejadian video yang dialami oleh Mbak Bulenya yang berada di Indonesia mengalami perlakuan kurang baik dari seorang Gojek online yang diduga masuk ke dalam rumahnya. Bukan diduga sih, memang masuk ke dalam rumahnya. Sorry, salah perkataan. Dan kemudian Mbak Bulenya itu sangat-sangat kecewa ya. Masuk ke rumah orang tanpa permisi, padahal beliau ini Gojeknya atau sang penghantar barang ini kan cuma menghantarkan barang. Kalau memang tidak ada orangnya diteriak-teriak, ya udahlah barangnya tersebut letak di depan pintu, foto kan bisa. Yang lebih parah lagi, kok bisa-bisanya minta duit tambahan lagi. Andai kata mas-masnya Gojek ini letak barang pulang kan udah oke, nggak ada kerugian. Yang ngapain menunggu 30 menit, 20 menit, kemudian masuk ke dalam rumah, matikan aliran listrik. Untuk Mbak Bulenya, saran saya, laporkan saja ke polisi orang-orang seperti ini. Dan laporkan saja ke pihak aplikasi Gojek online-nya. Jelas-jelas ini merusak nama citra baik orang Indonesia. Ya orang seperti inilah SDM rendah yang sukanya membuat nama negara kita itu jadi buruk di mata negara lain. Mbaknya ini orang bule. Nanti kalau dia cerita sama kawan-kawannya di sana, mau jadi apa ya kan negara kita? Udahlah, para pejabatnya itu banyak yang korupsi, hukumannya ringan. Warganya itu pikirannya jangan seperti itu. Mau jadi apa coba? Kalau dibilang SDM rendah marah-marah, tapi banyak kejadian seperti ini. Dari harga Gojek 10.000 jadi naik 200.000. Siapa yang mau datang ke Indonesia kalau hal seperti ini terjadi? Dari kejadian video ini, bukan saya memburuk-burukkan negara saya sendiri ya, tetapi kita bisa mengambil pengajaran penting agar kita jangan sampai melakukan tindakan tersebut, dan ini menjadi pengajaran kita bersama-sama. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan manfaat. Jika suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan share dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.